Seorang dokter di sebuah rumah sakit menerima suap dari seorang pasien agar memprioritaskan pelayanan medis. Bagaimana karakteristik profesionalisme dan etika profesi berperan dalam menghadapi situasi ini? A. Profesionalisme dan etika profesi tidak berpengaruh pada tindakan dokter dalam situasi ini. B. Dokter seharusnya menerima suap untuk memberikan pelayanan medis yang lebih baik kepada pasien tersebut. C. Etika profesi hanya berhubungan dengan hubungan antara dokter dan pasien. D. Karakteristik profesionalisme mendorong dokter untuk menolak suap dan memberikan pelayanan yang adil. E. Dokter dapat mengabaikan karakteristik profesionalisme dan etika profesi dalam menghadapi situasi ini. Jawabannya D. Karakteristik profesionalisme mendorong dokter untuk menolak suap dan memberikan pelayanan yang adil. Seorang penulis yang sedang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan bukunya mendapatkan tawaran dari seorang penerbit untuk memalsukan penjualan dan ulasan bukunya demi mendapatkan popularitas. Bagaimana etika profesionalisme dapat membantu penulis dalam menghadapi situasi ini? A. Etika profesionalisme mendorong penulis untuk tetap jujur dan menghargai integritas karya. B. Penulis seharusnya menerima tawaran tersebut untuk mendapatkan popularitas. C. Etika profesionalisme tidak berpengaruh pada tindakan penulis dalam situasi ini. D. Etika profesionalisme hanya berkaitan dengan tindakan di dalam dunia penulisan. E. Penulis dapat mengabaikan etika profesionalisme dalam menghadapi situasi ini. Jawabannya A. Etika profesionalisme mendorong penulis untuk tetap jujur dan menghargai integritas karya. Siti adalah seorang penganut radikalisme eksklusif yang memiliki sikap intoleran terhadap kelompok-kelompok yang berbeda darinya. Ia sering menyuarakan pendapatnya dengan menyingkirkan pandangan dan keyakinan orang lain. Bagaimana ciri penganut radikalisme inklusif dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari Siti? A. Penganut radikalisme eksklusif tidak memiliki pengaruh pada kehidupan sehari-hari Siti. B. Siti akan tetap menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa tanpa ada perubahan signifikan. C. Ciri penganut radikalisme eksklusif dapat membuat Siti sulit menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang berbeda darinya. D. Siti hanya akan terisolasi dan tidak terlibat dalam interaksi sosial yang melibatkan orang-orang dengan pandangan yang berbeda. E. Siti dapat mengabaikan ciri penganut radikalisme eksklusif dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya C. Ciri penganut radikalisme eksklusif dapat membuat Siti sulit menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang berbeda darinya. Fajar adalah seorang penganut radikalisme fanatik yang memiliki pandangan ekstrim terhadap agamanya. Ia sering menganggap bahwa agamanya adalah salah satu-satunya kebenaran dan menghina keyakinan agama lain. Bagaimana ciri-ciri penganut radikalisme fanatik dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari Fajar? A. Penganut radikalisme fanatik tidak memiliki pengaruh pada kehidupan sehari-hari Fajar. B. Fajar akan tetap menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa tanpa ada perubahan signifikan. C. Fajar dapat mengabaikan ciri penganut radikalisme fanatik dalam kehidupan sehari-hari. D. Ciri penganut radikalisme fanatik dapat membuat Fajar sulit menjalin hubungan baik dengan orang lain. E. Ciri penganut radikalisme fanatik dapat membuat Fajar terisolasi dan dihindari oleh orang-orang dengan keyakinan agama yang berbeda. Jawabannya E. Ciri penganut radikalisme fanatik dapat membuat Fajar terisolasi dan dihindari oleh orang-orang yang dengan keyakinan agama yang berbeda. Sebuah organisasi masyarakat melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang rentan terpapar radikalisme. Kegiatan tersebut melibatkan pelatihan keterampilan dan peningkatan akses terhadap lapangan kerja. Bagaimana pemberdayaan ekonomi dapat membantu dalam pencegahan radikalisme dalam kehidupan sehari-hari? A. Pemberdayaan ekonomi tidak memiliki dampak signifikan dalam pencegahan radikalisme. B. Pemberdayaan ekonomi dapat memberikan alternatif yang lebih baik bagi individu, mengurangi kecenderungan terlibat dalam aktivitas radikal. C. Masyarakat tidak akan terpengaruh oleh radikalisme meskipun mendapatkan pemberdayaan ekonomi.
D. Pemberdayaan ekonomi hanya akan memberikan manfaat individu secara langsung namun tidak berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. E. Masyarakat dapat mengabaikan pemberdayaan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya B. Pemberdayaan ekonomi dapat memberikan alternatif yang lebih baik bagi individu, mengurangi kecenderungan terlibat dalam aktivitas radikal. Di sebuah kota, terdapat kegiatan komunitas yang mendorong dialog antaragama dan diskusi terbuka tentang isu-isu sosial. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh agama, pemuka masyarakat, dan anggota komunitas yang memiliki latar belakang yang beragam. Bagaimana kegiatan dialog antaragama dan diskusi terbuka dapat membantu dalam pencegahan radikalisme dalam kehidupan sehari-hari? A. Kegiatan tersebut tidak memiliki dampak signifikan dalam pencegahan radikalisme. B. Masyarakat tidak akan terpengaruh oleh radikalisme meskipun mengikuti kegiatan tersebut. C. Kegiatan tersebut hanya akan memberikan manfaat individu secara langsung namun tidak berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. D. Kegiatan dialog antaragama dan diskusi terbuka dapat mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda. E. Masyarakat dapat mengabaikan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya D. Kegiatan dialog antaragama dan diskusi terbuka dapat mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antara kelompok agama yang berbeda. Rene bekerja di sebuah organisasi yang memiliki kebijakan kerja lembur yang tidak adil. Dia sering diminta untuk bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan tanpa mendapatkan kompensasi yang layak. Bagaimana sikap yang tepat bagi Rene dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan sehari-hari? A. Rene harus menerima kebijakan tersebut dan melanjutkan pekerjaannya tanpa protes. B. Rene harus mengajukan pengunduran diri tanpa memberikan penjelasan kepada atasan. C. Rini harus berbicara dengan atasan atau manajemen untuk membahas kebijakan lembur yang tidak adil dan mencari solusi yang lebih baik. D. Rini harus mencari teman kerja untuk berbagi keluhan dan dapat mengambil tindakan lebih lanjut. E. Rini sebaiknya mencari pekerjaan baru di perusahaan lain yang memiliki kebijakan lembur yang lebih adil. Jawabannya C. Rini harus berbicara dengan atasan atau manajemen untuk membahas kebijakan lembur yang tidak adil dan mencari solusi yang lebih baik. Siti mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi di kantor pelayanan publik. Petugas yang seharusnya membantu justru tidak memberikan informasi yang jelas dan seringkali mengabaikan keluhan Siti. Bagaimana sikap yang tepat bagi Siti dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan sehari-hari? A. Siti harus marah dan mengeluarkan emosi negatif kepada petugas yang tidak membantu. B. Siti harus menyerah dan tidak mencoba lagi mengurus dokumen administrasi tersebut. C. Siti harus menyebarkan pengalaman buruknya dengan petugas tersebut kepada teman-teman dan keluarga agar mereka tidak mengurus dokumen di kantor tersebut. D. Siti harus tetap sabar namun teguh dalam meminta penjelasan yang jelas kepada petugas dan jika perlu melaporkan keluhan tersebut kepada atasan petugas. E. Siti sebaiknya mengajukan protes secara langsung kepada petugas tersebut tanpa melaporkan masalah kepada pihak yang berwenang. Jawabannya D. Siti harus tetap sabar namun teguh dalam meminta penjelasan yang jelas kepada petugas dan jika perlu melaporkan keluhan tersebut kepada atasan petugas. Setelah mendapatkan promosi di tempat kerja, Mirna ditugaskan untuk bekerja dengan tim baru yang memiliki anggota yang sangat beragam dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Mirna merasa sulit untuk beradaptasi dengan gaya kerja dan komunikasi tim yang baru. Bagaimana sikap yang tepat bagi Mirna dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan pekerjaan? A. Mirna harus tetap bertindak sesuai dengan gaya dan komunikasi yang biasa ia lakukan tanpa mencoba menyesuaikan diri dengan tim baru. B. Mirna harus terbuka dan bersedia belajar tentang budaya dan gaya kerja tim baru, serta berkomunikasi secara aktif dengan anggota tim untuk mencapai pemahaman dan kerjasama yang lebih baik. C. Mirna harus mencoba berinteraksi dengan anggota tim yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. D. Mirna harus meminta pindah ke tim lain yang memiliki anggota yang lebih mirip dengan dirinya. E. Mirna sebaiknya mengeluh kepada atasan tentang kesulitannya dalam beradaptasi dengan tim baru.
Jawabannya B. Mirna harus terbuka dan bersedia belajar tentang budaya dan gaya kerja tim baru, serta berkomunikasi secara aktif dengan anggota tim untuk mencapai pemahaman dan kerjasama yang lebih baik. Rudy telah bekerja di perusahaan yang menerapkan sistem kerja yang baru dan menggunakan teknologi yang tidak ia kuasai. Ia merasa kesulitan dan tertinggal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bagaimana sikap yang tepat bagi Rudy dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan pekerjaan? A. Rudy harus mengeluh kepada atasan tentang tugas-tugas yang menggunakan teknologi yang tidak ia kuasai. B. Rudy harus menyerah dan menganggap bahwa ia tidak bisa menguasai teknologi tersebut. C. Rudy sebaiknya meminta bantuan rekan kerja untuk membantu melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan penggunaan teknologi tersebut. D. Rudy harus mencari pekerjaan baru yang tidak melibatkan penggunaan teknologi yang sulit baginya. E. Rudy harus menguasai kekurangannya dan berkomitmen untuk belajar dan meningkatkan kemampuan teknologi yang diperlukan. Jawabannya E. Rudy harus mengakui kekurangannya dan berkomitmen untuk belajar dan meningkatkan kemampuan teknologi yang diperlukan. Andi bekerja di perusahaan yang memiliki tekanan kerja yang tinggi dan seringkali menghadapi situasi yang menantang. Ia merasa sulit untuk mengendalikan emosinya dan seringkali bereaksi dengan cara yang kurang tepat. Bagaimana sikap yang tepat bagi Andi dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan pekerjaan? A. Andi harus menyadari tantangan yang dihadapi dengan belajar mengenali dan mengelola emosi dengan baik, serta mencari metode pengendalian diri yang efektif seperti pernapasan dalam atau olahraga ringan. B. Andi harus menghindari interaksi dengan rekan kerja yang membuatnya emosi. C. Andi harus menyalahkan situasi dan lingkungan kerja yang menekan. D. Andi harus meminta pindah ke departemen lain yang memiliki tekanan kerja yang lebih rendah. E. Andi sebaiknya mengeluh kepada atasan tentang situasi yang membuatnya sulit mengendalikan emosi. Jawabannya A. Andi harus menyadari tantangan yang dihadapi dengan belajar mengenali dan mengelola emosi dengan baik, serta mencari metode pengendalian diri yang efektif seperti pernapasan dalam atau olahraga ringan. Dalam rapat tim, Yudi seringkali terpancing emosi dan cepat marah ketika ada pendapat atau kritik yang berbeda dengan pendapatnya. Sikap ini seringkali mengganggu komunikasi dan kerjasama tim. Bagaimana sikap yang tepat bagi Yudi dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan pekerjaan? A. Yudi harus mempertahankan pendapatnya tanpa menghiraukan pendapat orang lain. B. Yudi harus meningkatkan kesadaran diri dan belajar mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka serta mengendalikan emosi agar tidak cepat marah. C. Yudi harus lebih sering bergaul dengan rekan kerjanya sehingga akan lebih mengenal karakter mereka. D. Yudi harus meminta atasan untuk mengganti anggota tim yang tidak sependapat dengan pendapatnya. E. Yudi sebaiknya mengeluh kepada atasan tentang situasi yang membuatnya sulit mengendalikan emosi dalam rapat tim. Jawabannya B. Yudi harus meningkatkan kesadaran diri dan belajar mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka, serta mengendalikan emosi agar tidak cepat marah. Dina memiliki banyak tugas dan tanggung jawab di sekolah, termasuk mengerjakan proyek kelompok, menyelesaikan tugas individu, dan mengikuti ekstrakurikuler. Dia merasa kewalahan karena semuanya memiliki deadline yang hampir bersamaan. Bagaimana sikap yang tepat bagi Dina dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan sehari-hari? A. Dina harus menyelesaikan semua tugas sekaligus tanpa memikirkan prioritasnya. B. Dina harus menunda semua tugas dan mencari bantuan dari teman-temannya. C. Dina sebaiknya meminta guru untuk memberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. D. Dina harus mengabaikan tugas-tugas yang dianggap kurang penting. E. Dina harus mengevaluasi skala prioritas tugas-tugasnya, menentukan yang paling penting, dan membuat jadwal yang terorganisir. Jawabannya E. Dina harus mengevaluasi skala prioritas tugas-tugasnya, menentukan yang paling penting, dan membuat jadwal yang terorganisir. David seringkali merasa minder dan tidak percaya diri saat menghadapi persaingan di tempat kerja. Ia merasa sulit untuk menunjukkan potensinya karena merasa tidak sebaik rekan-rekannya. Bagaimana sikap yang tepat bagi David dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan sehari-hari?
A. David harus membandingkan dirinya dengan rekan-rekannya secara terus-menerus untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. B. David harus menghindari situasi yang melibatkan persaingan di tempat kerja. C. David sebaiknya mengeluh kepada atasan tentang perasaan minder dan tidak percaya dirinya. D. David harus mencari pekerjaan baru yang tidak melibatkan persaingan. E. David harus fokus pada pengembangan diri dan meningkatkan kepercayaan diri dengan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk berhasil. Jawabannya E. David harus fokus pada pengembangan diri dan meningkatkan kepercayaan diri dengan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk berhasil. Sebagai seorang ketua organisasi mahasiswa, Rani ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang melibatkan banyak anggota. Namun, ia merasa kesulitan dalam membagi tugas secara efektif dan memastikan semua anggota berkontribusi dengan baik. Bagaimana sikap yang tepat bagi Rani dalam menghadapi masalah ini dalam kehidupan sehari-hari? A. Rani sebaiknya menyerah dan tidak melanjutkan tanggung jawabnya sebagai ketua organisasi. B. Rani harus meminta anggota organisasi untuk mengatur tugas sendiri dan melaksanakan tanggung jawabnya. C. Rani harus menghindari tanggung jawabnya sebagai ketua organisasi dan mencari orang lain yang dapat menggantikannya. D. Rani harus berkomunikasi dengan anggota organisasi, mendengarkan masukan mereka, dan membagi tugas dengan adil. E. Rani sebaiknya mengabaikan kekurangan kontribusi anggota dan fokus pada tanggung jawabnya sendiri. Jawabannya D. Rani harus berkomunikasi dengan anggota organisasi, mendengarkan masukan mereka, dan membagi tugas dengan adil. Dalam perjalanan pulang dari kantor, Ani menemukan dirinya terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang parah. Dia merasa frustasi karena takut terlambat pulang dan kehilangan waktu bersama keluarganya. Bagaimana cara Ani menggunakan teknik problem solving dalam menghadapi situasi ini? A. Ani sebaiknya mengabaikan kemacetan tersebut dan mencoba rute lain. B. Ani harus marah dan memprotes kepada pengemudi di sekitarnya. C. Ani sebaiknya menyerah dan berpindah tempat tinggal yang dekat dengan kantornya. D. Ani melakukan protes agar pihak terkait dapat mengatasi kemacetan yang terjadi. E. Ani harus mencari alternatif transportasi lain yang terhindar dari kemacetan, misalnya naik KRL. Jawabannya E. Ani harus mencari alternatif transportasi lain yang terhindar dari kemacetan, misalnya naik KRL.